Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putriana, NIM 030621110003. Saya dari PGMI 2 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Pengertian motivasi itu merupakan kata yang lekat dan telah lebih dahulu akrab dengan dunia psikologi ketimbang disiplin keilmuan lainnya. Namun demikian, motivasi sebagai landasan bergerak manusia telah menjadi perhatian banyak ahli dari berbagai disiplin keilmuan untuk meneliti kenapa sampai manusia melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, dalam dunia kesusastraan dikenal juga apa disebut sebagai psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan suatu pendekatan dalam menganalisis suatu karya sastra lewat karakter-karakter yang ada di dalamnya. Motivasi memiliki definisi dan padanan yang beragam. Banyak ahli telah memberikan definisi tentang motivasi ini. Menurut Singgih Dirgagunarasa, motivasi adalah dorongan atau kehendak menjadi yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan agar seseorang berbuat atau bertindak. Dengan perkataan lain, bertingkah laku karena dilatar belakangi oleh adanya motif, maka disebut tingkah laku bermotivasi. Sedangkan menurut W.S. Winkel, motif adalah daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Pembagian motivasi yang berupa dorongan suatu tindakan yang muncul dalam diri manusia. Menurut Freud, motivasi terbagi atas 3 hal, yaitu dorongan alam di bawah sadar, artinya suatu kesadaran yang tidak dapat dijangkau oleh alam sadar manusia. Keadaannya merupakan gejala kejiwaan yang telah dimiliki oleh manusia karena manusia tidak memiliki kemampuan memahami alam tidak sadarnya itu. Tingkah laku manusia yang sesungguhnya adalah akibat adanya alam tidak sadar sebab. Yang kedua itu dorongan alam sadar, merupakan kebalikan dari alam di bawah sadar. Yang ketiga itu dorongan libido seksualitas. Motivasi lembaga dalam pendidikan juga mempunyai teori. Yang pertama itu teori klasik dari Frederick W. Taylor. Teori motivasi klasik mengikuti teori kebutuhan tunggal bahwa seseorang bersedia untuk bekerja apabila ada imbalannya berupa satu macam barang, terutama uang. Konsepsi dasar teori motivasi klasik adalah seseorang akan bersedia bekerja dengan baik apabila ia berkeyakinan akan memperoleh imbalan yang ada kaitannya langsung dengan pelaksanaan kerjanya. Yang kedua itu teori kebutuhan dari Abraham H. Maslow. Teori motivasi kebutuhan ini mengikuti teori kebutuhan jamak bahwa seseorang berperilaku karena didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh pemenuhan dalam bermacam-macam kebutuhan. Sebagai landasan teorinya, Abraham H. Maslow mengemukakan sebagai berikut. Orang adalah makhluk yang berkeinginan. Ia selalu ingin dan ingin lebih banyak dan proses ini tiada mengenal henti. Menurut Abraham H. Maslow, kebutuhan manusia ini tersusun dan berjenjang dalam hal ini ada 5 jenjang kebutuhan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisik atau psychological needs merupakan kebutuhan dasar yang akan muncul
dahulu di antara kebutuhan lain, dan kebutuhan dasar ini diusahakan untuk dipenuhi karena timbulnya dari yang paling pertama pada seseorang seperti rasa lapar dan rasa haus. Yang kedua itu kebutuhan keselamatan dan keamanan merupakan kebutuhan jenjang kedua yang bersifat material seperti pakaian, tempat berteduh, rumah, sedangkan yang bersifat semi material seperti kebutuhan untuk pensiun, jaminan hari tua. Yang ketiga itu kebutuhan berkelompok merupakan kebutuhan jenjang ketiga seperti keinginan untuk seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Yang keempat kebutuhan penghormatan merupakan kebutuhan seperti kebutuhan hormat pada diri sendiri, hormat dengan sesama, keinginan pengakuan atas prestasinya. Yang kelima, kebutuhan pemuasan diri merupakan kebutuhan seperti kebutuhan untuk mengembangkan secara maksimal kemampuan, kreativitas, kemahiran, dan mengembangkan secara penuh segala potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya teori motivasi X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X ini menurut McGregor adalah sebagian besar manusia ini lebih suka diperintah dan tidak tertarik akan rasa tanggung jawab serta menginginkan kesamaan atas segalanya. Orang-orang yang tergolong pada teori X ini pada hakikatnya tidak menyukai bekerja, berkemampuan kecil untuk mengatasi masalah-masalah organisasi, sehingga orang-orang seperti ini perlu diawasi secara ketat. Adapun menurut teori Y adalah sebaliknya, orang-orang ini suka bekerja, dapat mengontrol diri sendirinya, memiliki kemampuan untuk berkreativitas, sehingga orang semacam ini tidak perlu diawasi dengan ketat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.